Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai dokter tentunya dalam melakukan praktek kedokteran harus berdasarkan standar-standar agar pasien yang kita berikan pelayanan tetap safety. Sehingga ada beberapa yang harus perlu saya sampaikan bahwa seorang dokter yang praktek itu harus tidak boleh melanggar kode etik kedokteran, kode etik, maupun tidak boleh melanggar standar pelayanan ataupun standar profesi. Nah, dalam hal ini saya akan menerangkan sesuai dengan kode etik, bagaimana kode etik kalau kita praktek, agar pasien kita yang kita periksa tetap safety atau tetap keamanannya terjaga. Nah, kita mengambil kode etik kedokteran Indonesia. Nah, ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang dokter. Pertama adalah kewajiban umum, kemudian ada kewajiban dokter terhadap pasien, kewajiban dokter terhadap teman sejawat, maupun terhadap diri sendiri. Nanti ini saya elaborasi dengan pelayanan kita terhadap pasien di era pandemi COVID-19. Nanti satu persatu kami akan menerangkan mulai dari kewajiban umum. Kode etik terhadap pasien adalah kita selama ini mendapat tuduhan-tuduhan dokter dituduh meng-COVID-kan pasien, kemudian ini terjadi kalau kita tidak melaksanakan standar pelayanan maupun kode etik kedokteran Indonesia. Nah, kita harus memberikan perawatan dengan baik kepada pasien, tentunya harus memberikan informasi yang cukup. Dengan informasi yang tidak cukup, maka akan terjadi ketidakpercayaan pasien maupun keluarga terhadap kita. Nah, kalau kita melaksanakan itu, maka kita akan terhindar dari tuduhan-tuduhan meng-COVID-kan pasien, menelantarkan pasien, dan lain-lainnya. Nah, pertama kita harus memberikan edukasi kepada pasien. Karena ini pandemi COVID, bisa ada pasien dengan COVID-19 ataupun yang bukan COVID-19. Bahwa kita harus memberikan tujuannya kalau pada COVID-19, bahwa perawatan ini adalah perawatan yang tertinggi diberikan oleh dokter dengan berjalan secara baik di vaskes maupun secara mandiri. Kemudian edukasi yang lainnya adalah agar pasien mengenali gejala-gejala yang berbahaya sehingga terhindar dari perburukan maupun pelayanan yang terlambat. Kemudian pasien tidak menularkan di lingkungan kerja maupun keluarga. Jadi sasaran kita edukasi adalah kepada pasien dan keluarganya. Biasanya kalau pasien yang isolasi mandiri itu harus betul-betul diberikan informasi yang maksimal sehingga mereka tidak menjadi sumber penularan bagi yang lainnya. Nah, saya masuk ke hubungan dokter pasien. Kunci hubungan dokter pasien adalah pada komunikasi yang baik. Di Undang-Undang Praktek Kedokteran sudah dijelaskan ada hak-hak pasien, ada kewajiban pasien, ada hak dokter, dan ada kewajiban dokter. Nah, itu sudah dielaborasi dalam kode etik kedokteran. Salah satunya adalah kita memberikan informasi yang baik kepada pasien. Bagaimana kepada pasien, misalnya pasien COVID-19 yang tidak mampu melakukan komunikasi. Di samping kita sibuk dengan banyaknya pasien COVID-19, kita harus memberikan keterangan kepada keluarganya, terutama mereka yang sudah kritis atau di ICU, karena kita tidak bisa memberikan keterangan kepada pasien, sehingga kita memberikan keterangan kepada keluarga. Jadi, kalau pada pasien mampu kita berikan kepada pasiennya, kalau pasien tidak mampu,
atau maksudnya tidak mampu itu tidak sadar atau dalam kondisi terpasang ventilator, kita harus menjelaskan kepada keluarganya. Penjelasannya mulai dari diagnosa apa yang akan dilakukan, termasuk prognosisnya. Prognosis itu kemungkinan kesembuhan. Jadi dokter harus terbuka kepada keluarga. Di samping itu, setiap melakukan tindakan medis kita harus ada persetujuan pasien. Kecuali ada tindakan medis yang tiba-tiba dan itu untuk menyelamatkan pasien, itu tidak perlu persetujuan. Tetapi kalau bisa diprediksikan, itu kita harus mendapat persetujuan keluarga. Jadi kita harus mendapat informed consent. Kalau tidak pasien, ya keluarga. Kemudian selain kepada pasien, kita juga ada kode etik terhadap sesama sejawat. Kadang pasien kita diagnosa, oh kita terdiagnosa di sini, tapi habis dari dokter lain. Kita harus menghormati dokter lain, bahwa proses penyakit itu terus berlangsung. Belum tentu yang dokter pertama bisa mendiagnosa, terus yang kedua belum mendiagnosa, dokter ketiga baru bisa mendiagnosa. Itulah medis. Ilmu kedokteran adalah seni yang selalu berkembang. Kemudian kita juga harus melakukan kolaboratif. Pasien COVID-19 itu tidak hanya dokter umum aja, tidak hanya dokter paru aja, tidak hanya dokter penyakit dalam aja, anestesi aja, ICU aja. Tapi ini sebuah kolaborasi semua, tidak hanya kepada dokter, tetapi kepada perawat dan tenaga medis lain. Jadi kita harus kolektif dalam merawat pasien. Saling menghormati sesama dokter ini akan menimbulkan hubungan yang baik. Tapi ada satu hal yang bisa mengakibatkan tidak baik untuk pasien. Misalnya adalah budaya ewuh pekewuh kita. Kalau si pasien atau kalau si dokter ini tahu bahwa pemberian obat oleh dokter A kurang benar, maka hanya diinfokan kepada dokter A tersebut. Nah, jadi hubungan sesama sejawat ini semata-mata untuk kebaikan pasien, untuk pelayanan terbaik pasien. Walaupun kita saling menghormati, tapi kita boleh mengkritisi. Tapi kritisnya itu bukan kepada pasien, tetapi langsung kepada dokternya. Sehingga terapi yang diberikan akan maksimal. Kemudian kita harus menciptakan suasana kerja. Jadi jangan saling tekan, menekan, kemudian mentakut-takuti dan lain. Suasana harus betul-betul cair, saling menghormati. Kemudian apabila kita kekurangan, kita bisa melakukan hubungan dengan teman-teman kita di dinas kesehatan untuk meminta bantuan SDM. Nah, bagaimana kewajiban terhadap diri kita sendiri? Kita melayani pasien, kita juga harus terlindungi. Sebelum kita menolong orang yang kena banjir atau tenggelam di sungai, kita harus bisa berenang. Kita harus ada pelampung. Jadi kita harus siapkan APD diri sendiri, baru kita menangani pasien. Jadi keselamatan kita dan pasien itu adalah keselamatan yang utama. Kemudian yang kedua, kita harus menghindari yang kerja overtime, kecuali hanya karena kemanusiaan. Karena memang tidak ada dokter, kita harus kerja 12 jam, ya apa boleh buat. Ini hanya semata-mata kemanusiaan. Dalam keadaan normal, sebaiknya kita maksimal adalah 8 jam. Dan ini untuk apa? Untuk mencegah kita terjadinya kelelahan. Kemudian kita harus mengikuti SOP yang sudah dilakukan di Vaskes. Jadi sudah ada standar prosedur, standar pelayanan, itu kita harus ikuti dalam menangani pasien. Kecuali ada hal-hal tertentu, kondisi pasien yang tidak memungkinkan untuk dilakukan sesuai SOP. Itu bisa dengan hak prerogatif dokter untuk bekerja di luar SOP. Tentunya itu tidak keterusan, hanya 1 atau 2 kali tergantung kondisi pasien. Kemudian kita harus menjaga kebugaran tubuh, fit. Kita harus menjaga
kesehatan kita agar kita tidak mudah terkena penyakit. Kemudian kita juga harus melakukan pemeriksaan diri, laboratorium, PCR, rapid test antigen, dan lain-lain. Kemudian segera melakukan isolasi mandiri jika ditemukan indikasi positif 19 dan tidak memaksakan untuk bekerja. Jadi kalau kita kena positif, maka kita harus bisa mengobati diri kita sendiri, kita isolasi. Kalau kita sakit, kita dirawat di rumah sakit. Keluarga juga harus dilakukan pemisahan. Pentingnya penggunaan APD bagi tenaga kesehatan, bahwa penularan COVID-19 itu ada 3 faktor yang menentukan. Satu adalah faktor virus, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga adalah faktor tubuh kita. Faktor tubuh kita tadi sudah disampaikan. Kita harus pakai APD, kita harus sehat, kita harus cukup istirahat sehingga imun kita naik. Faktor virus, kalau kita menghirup virus yang banyak maka kita akan terkena. Makanya kita harus selalu menggunakan masker dimanapun berada. Itu untuk menghindari viral load-nya terhirup oleh kita sehingga tidak banyak. Kemudian lingkungan, kita juga harus menghindari kerumunan. Mobilitas kita juga harus dikurangi untuk menghindari tenaga kesehatan tertular COVID-19. Tentunya IDI sudah mengeluarkan standar APD. Contoh ada masker bedah digunakan di mana, N95 digunakan di mana, kacamata di mana, dan lain-lainnya. Kita sudah menggunakan APD dengan benar, tapi melepaskannya tidak benar. Itu juga resiko terkena COVID-19. Jadi kita sudah mengeluarkan panduan, ikuti panduan itu bagaimana cara kita menggunakan yang benar, pelepasan yang benar, kemudian peletakan APD pasca agar tidak menjadi sumber penularan baru. Nah, kemudian nanti di rumah sakit ada plastik infeksius dan plastik yang non-infeksius. Kita masukkan ke yang infeksius. Nah, protokol kesehatan di Vaskes dalam pencegahan PPI pandemi COVID-19 itu harus kolaborasi semua pihak, mulai pimpinan Vaskes, tenaga kesehatan maupun non-tenaga kesehatan, pasien maupun pendamping pasien atau pengunjung. Jadi ini harus dilakukan secara bersama-sama, kolaborasi. Tidak mungkin seorang pimpinan Vaskes atau manajemen sendirian, tidak mungkin. Tidak mungkin tenaga kesehatan sendiri melakukan protokol kesehatan di Vaskes, itu tidak mungkin. Pasien juga sama. Jadi adalah ini kolaborasi antara pimpinan Vaskes, tenaga kesehatan dan penunjang, pasien, serta pengunjung. Ini kan dilakukan. Kenapa? Karena Vaskes adalah sumber penularan. Kalau di dalam zona, termasuk zona hitam, terutama bagi rumah sakit pusat rujukan COVID. Nah, pasien safety adalah nomor 1 dalam setiap tindakan kedokteran. Ini adalah suatu sistem yang menjamin bahwa pasien mendapat perlakuan atau mendapat pelayanan yang aman, mencegah terjadinya cedera diakibatkan karena kelalaian kita, termasuk asesmen risiko, identifikasi, pengolahan yang berhubungan dengan risiko pasien, dan lain-lainnya. Intinya saya kira semua dokter tahulah untuk pasien safety. Tentunya yaitu tadi kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain maupun dengan manajemen. Jadi standar keselamatan pasien banyak sekali, nanti bisa dibaca sendiri. Ada 6 sasaran keselamatan ini kalau diakreditasi rumah sakit. Ketepatan identifikasi, peningkatan komunikasi efektif, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, kepastian tepat lokasi, pengurangan risiko infeksi, serta pengurangan risiko pasien jatuh. Tapi intinya adalah kita melaksanakan semua hak-hak pasien kita penuhi. Kewajiban kita penuhi. Jadi insya Allah standar keselamatan akan tercapai.
Jadi itu sedikit dari saya beberapa aturan di kode etik, standar pelayanan maupun di standar akreditasi untuk menjamin pasien kita yang dilayani tetap dalam keadaan safety, aman, dan tentunya bisa mempercepat kesembuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.